Belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Kemudian Habib yang Wahabi ada. Habib menjadi Wahabi, bahkan menjadi Ustadz Wahabi. Suka mengsyirik-syirikan, membid'ah-bid'ahkan. Ada. Apa kita mau ngikutin yang begitu? Asal kata Habib gitu. Yang Syiah, yang Rafidhah banyak. Habib yang jadi PKI dulu ketika pemberontakan PKI G30, ketika zaman PKI yang jadi penggerak itu Habib ada. Walaupun ahlul bait Nabi, kalau nggak belajar ke ulama ya bodoh jadinya. Ya, walaupun keturunan Nabi, kalau nggak belajar kepada ulama bodoh. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Kemudian Habib yang Wahabi ada. Habib menjadi Wahabi, bahkan menjadi Ustadz Wahabi. Suka mengsyirik-syirikan, membid'ah-bid'ahkan. Ada. Apa kita mau ngikutin yang begitu? Asal kata Habib gitu. Yang Syiah, yang Rafidhah banyak. Habib yang jadi PKI dulu ketika pemberontakan PKI G30, ketika zaman PKI yang jadi penggerak itu Habib ada. Jadi jangan asal Habib. Awas, hati-hati ini doktrin ya, awas. Ada orang yang mendoktrin kalau ngaji itu ke Habib supaya tidak sesat katanya. Nah, kalau Habibnya sesat gimana? Ini banyak sekarang doktrin yang supaya umat masyarakat Indonesia ini menjauhi para ulama, para kiai yang jelas mereka sanad ilmunya, kemampuannya, kealimannya. Bahkan di antara para kiai, para ulama itu juga mereka keturunan Rasul, dzurriyyah Rasul juga. Dari jalur laki-laki ataupun yang perempuan juga ada semuanya di Indonesia. Cuma mereka enggak melabelkan diri Habib, menutup-nutup. Kebanyakan mereka masih menutupi nasab-nasab mereka dengan ketawaduan. Mereka cuma menonjolkan keilmuan, kealiman. Nah, ini yang cuma modal nasab ini sekarang banyak keluar-keluar nih, mendoktrin umat dengan doktrin overdosis, kadang dengan doktrin cerita-cerita fiksi yang overdosis. Contoh, mengatakan bahwa Al-Imam Al-Faqih Muqaddam itu derajatnya lebih dari Syekh Abdul Qadir, dan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam berkata, ya boleh saat ini di dunia Syekh Abdul Qadir itu masyhur, tapi lihat nanti di akhirat maka akulah yang lebih masyhur, bahkan aku ini mencapai derajat mujtahid mutlak. Dinisbatkan kalimat itu kepada Al-Faqih Muqaddam katanya. Gak ada. Sumbernya dari mana? Kalau ada Habib yang seperti itu banyak Habib-Habib yang ngarang cerita tuh banyak. Ya, banyak Habib-Habib yang ngarang cerita, overdosis. Jadi apa, doktrin-doktrin saja, jangan diikuti yang seperti itu. Jangan diikuti. Awas, hati-hati. Jadi jangan fanatik buta. Rasulullah melarang fanatik buta. Jangan asal. Kemudian kalau Habib kalau melakukan kesalahan bahkan menentang syariat, kemudian dianggap wajar, biasa, biarin aja gimana? Gak boleh. Rasulullah melarang itu, gak boleh. Rasulullah gak pernah menghalalkan perubahan syariat yang dilakukan oleh keluarganya, enggak boleh. Jangan merusak syariat. Nabi Muhammad lah yang Rasul, Sayyidina Muhammad lah yang menjadi tuntunan kita. Jadi kalau ada sekarang aku turunannya merubah syariatnya, jangan diikuti. Mas, hati-hati. Banyak doktrin sekarang, doktrin ini overdosis ini. Apa-apa juga overdosis, jangankan itu. Sambel overdosis, muncrut, tipes, ya kan, overdosis.
Walaupun tadinya halal, overdosis, kelewat. Sekarang banyak cerita-cerita overdosis, bab karomah lah ini lain sebagainya, banyak yang disandangkan apa supaya ngedongkrak. Yang supaya apa? Nanti kelompoknya gampang nyari duit dari umat, supaya umat itu terkesan, terkesima dan takut kualat. Itu banyak sekarang. Yang doktrin-doktrin ini dimunculkan untuk apa? Untuk meredam dominasi para kiai, para ulama yang benar-benar masyhur dengan keilmuan, amal soleh, dengan kewaliannya. Ya, seolah-olah kalau itu mah kiai, ya beda dengan Habib. Kalau Habib walaupun bodoh itu lebih 70 ya, derajat lebih mulia dibandingkan kiai. Jadi Habib satu yang bodoh Habib satu itu lebih mulia dibandingkan 70 ulama, dibandingkan 70 kiai. Ini doktrin overdosis gitu. Jangan diikuti, nanti mabok nih, mabok nasab nanti. Mabok nasab, mabok keramat gitu kan. Jadi mabok nantinya. Orang maboknya kan nggak bagus. Itu ngelindur, ngelantur. Mau Habib siapa yang ngomongnya kayak itu nggak usah diikutin. Ya. Udah belajar yang benar. Kalau kita melihat ada orang yang bukan Habib tapi alim, soleh, belajarlah kepada mereka. Belajarlah kepada mereka. Gak harus dari Habib kok. Ya syukur-syukur ya keturunan Rasul, Sayyid, Syarif, gitu kan. Kemudian alim, akhlaknya bagus, ya syukur-syukur. Kalaupun bukan seorang Sayyid, bukan seorang Syarif, lantas kemudian dia alim, orang tersebut orang soleh, dia memegang sanad ilmu, ya dulang ilmunya, kita belajarlah kepada mereka. Walaupun kita ini keturunan Rasul, walaupun kita ini Sayyid, walaupun ini Syarif gitu kan, ya belajarlah kepada yang bukan Syarif tapi alim, wirai, bener akhlaknya soleh mulia. Bergurulah kepada mereka. Dan jangan sombong mentang-mentang ana ini Sayyid, ana ini Syarif. Wahai kiai, ente pakai sarung BHS ya, atau sarung apa itu, SSA. Aneh minta gitu. Ini kejadian nyata di Subang, itu ada karsian itu kiai, sarungnya lagi dipakai gitu kan. Ini santri nggak punya adab. Kata kiainya, katanya jangan yang ini, yang di rumah saja, yang di rumah masih baru. Nggak mau itu aja karena mungkin coraknya bagus. Dilepas, dipaksa. 2 kali kejadiannya seperti itu. Anaknya sama. Coba kalau mondok di saya tak tempeleng itu anak. Saya panggil bapaknya, ini didikan kamu. Kamu mau nitipkan di sini supaya saya didik bener apa mau apa jadi sok-sokan jadi mafia? Bocah ingusan sudah diajarkan jadi mafia. Ternyata bapaknya begitu, karena sebelum saya datang itu bapaknya tuh ada. Kata kiai, ketika panitia ada yang telepon ke kiai, Sayyid sudah sampai ke Arhanud di Subang itu kan, dekat Arhanud kan. Itu bapaknya kabur langsung pamit, nggak berani ketemu saya. Makanya coba kalau ada Habib-Habib gitu tuh temukan dengan saya, ya tuman, biar saya ngurus ini begituan. Saya sudah matur ke guru saya, bahwasannya saya ini suka tegas terhadap sadah-sadah yang bandel-bandel gitu. Oh nggak apa-apa, bagus katanya, begitu. Kata Abah Lutfi juga begitu lah, bang saya kata Abah Lutfi begitu, ya sudah, wis wani bae, kapret ya kepret gitu. Ya, itu saya itu urusannya. Ya. Makanya banyak mereka itu akhirnya memfitnah di belakang. Nggak berani tatap wajah langsung dengan saya gitu kan. Beraninya di belakang. Ya main bokong beraninya dari dulu. Itu banyak itu saksi-saksi yang sudah sepuh-sepuh yang berada di lingkungan-lingkungan Hadrami gitu, mereka beraninya bokongan belakangan. Kalau di depan memang kerat kalau ada yang berani itu. Harus berani. Ya. Yang begitu-begitu cuma bawa nasab tapi malah mencoreng nama Rasulullah. Saya nggak rela, nggak ridho nama baik keluarga Rasulullah itu tercoleng oleh orang-orang seperti itu. Nggak apa-apa. Jenengan menasehati, menegakkan hukum, nggak apa-apa, ini negara hukum. Jangan seenaknya. Negara ini bukan negara mbah moyang dia. Negara ini negara yang berdaulat. Oh, jangan sampai ada perbudakan model baru, memakai dalil, perbudakan spiritual gitu istilahnya gitu kan.
pakai nasab modalnya pakai apa. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau. Dengan doktrin, di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Kami ini cucu Rasul. Maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal, ya, orang yang menyalahi syariat, orang-orang yang buruk akhlaknya, kemudian memperalat umat. Jangan mau diperalat. Itu banyak tersebar video-videonya ketika di atas panggung ini provokator ini suka minta dilindungi oleh umat. Cemen, jangan mau begitu. Masa sama orang cemen mau jenengan dijadikan alat? Siap bela baik, siap angkat senjata kalian. Yang dibela supaya membela dia yang salah kaprah padahal. Kemudian umat nih dengan doktrin itu kemudian asal bela, yakin, jihad, syahid. Mati sangit itu, kalau kamu mati juga mati sangit. Ya, jangan mau dibodohin, jangan mau. Kalian diperalat oleh orang-orang yang mengaku sepihak sebagai seorang keturunan Rasul, kita juga nggak tahu gitu kan. Dan akhlaknya buruk, pergerakannya juga buruk, memprovokasi dan lain sebagainya, akhlaknya buruk. Kemudian Anda mau menjadi tameng hidup gitu, mau diperalat. Itu namanya zombie. Kalau Anda mau itu zombie. Jangan mau diperalat oleh orang-orang yang begundal seperti ini, ya, preman bersorban, preman jualan nasab. Jangan mau. Udah, mendingan jenengan kerja yang benar, ngaji yang benar aja, cari ulama-ulama yang benar aja, yang ngajarin ngaji yang benar, akhlak yang mulia gitu ya. Yang jenengan bisa usaha yang benar. Itu gak usah ngikut-ngikutan dawir-dawir lah. Ya, awal dawir meres-meres itu, meres-meres ke kiai, ke ulama, ke masyarakat, ke umat. Jangan ikut-ikutan, nanti jenengan yang kualat. Jangan mau dijadikan alat, itu dosa besar. Dosa kualat nanti jenengan.